Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metadata untuk temu kembali informasi yang kedua. Di sini materinya yaitu tentang bagaimana kita mendalami yang namanya temu kembali informasi, mulai dari definisinya sampai dengan proses-proses di dalamnya. Yang pertama, dari latar belakang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Jadi adanya temu kembali informasi ini adalah berkat atau akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Kalau dulu pencarian hanya menggunakan buku seperti buku katalog ya, seperti itu. Tapi kalau saat ini ada yang namanya temu kembali informasi dengan menggunakan database. Yang kedua, sumber informasi cetak dan elektronik atau digital yang melimpah. Nah, ini salah satu penyebab adanya temu kembali informasi, yaitu sumber informasi yang tercetak maupun yang elektronik atau yang digital ya, itu melimpah. Oleh karena itu butuh adanya sistem yang bisa menangani dalam melakukan pencarian secara cepat. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Nah, karena banyak penelitian dan pengembangannya sehingga membutuhkan sehingga menghasilkan banyak karya ya, banyak informasi yang baik yang cetak, versi cetak atau yang digital. Nah, itu juga merupakan salah satu yang melatar belakangi adanya temu kembali informasi. Berikutnya yang keempat, yaitu tuntutan kebutuhan informasi di masyarakat, yaitu karena banyak orang yang ingin mencari informasi. Nah, ini terutama ketika orang tersebut mengakses internet ya. Nah, itu akhirnya muncul yang namanya temu kembali informasi. Lalu yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ini ketika sebuah lembaga dapat melayani masyarakat dengan cara menghasilkan informasi tersebut, maka lembaga tersebut bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, contohnya misalnya anggap saja perpustakaan kota atau perpustakaan kampus ya. Seperti itu kan akhirnya nanti akan meningkatkan taraf hidup warga. Kalau perpustakaan kampus ya warga kampus, kalau kota ya warga kota. Nah, itu salah satu contohnya, contoh dari yang melatar belakangi namanya temu kembali informasi ini. Kita ke berikutnya. Ke slide berikutnya, yaitu tujuan yang adanya temu kembali informasi ini. Yang pertama, tujuan dari temu kembali informasi ini yaitu menemukan dokumen atau informasi yang diperlukan oleh pemustaka. Yang kedua, menjembatani kebutuhan informasi pemustaka dengan sumber informasi yang tersedia dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, penulis mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen dengan menggunakan sekumpulan konsep. Terdapat beberapa pengguna yang memerlukan ide yang dikemukakan oleh penulis tersebut, tapi mereka tidak dapat mengidentifikasi dan menemukannya dengan baik,
Sistem temu kembali informasi mempertemukan ide yang dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan kebutuhan informasi pengguna yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau query. Nah, ini ketika penulis mempresentasikan sekumpulan ide, namun penggunanya tersebut istilahnya tidak bisa menyamakan ide ya. Jadi idenya itu tidak sama dengan apa yang ditulis oleh penulis itu tadi. Nah, ini akhirnya mempunyai kesulitan. Nah, kesulitan tersebut diatasi oleh yang namanya temu kembali informasi ini. Itu. Lalu tujuan temu kembali informasi yang yaitu menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka secara efisien dan efektif sehingga memberikan kepuasan bagi pemustaka. Ini tujuannya. Tujuan temu kembali informasi itu, semua temu kembali informasi pasti mempunyai tujuan menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan dari pemustaka dan secara efektif dan efisien. Efektif ini dilihat dari waktunya ya. Kalau efektif itu waktunya, tapi kalau efisien itu minim tenaga atau minim effortnya. Jadi dengan usaha yang minimal dan waktu yang secepat mungkin itu dapat menemukan dokumen. Nah, itu tujuannya dari temu kembali informasi. Makanya pemustakanya kan puas. Kalau dulu kan masih pakai buku. Nah, pakai buku itu kita masih butuh waktu yang banyak untuk melihat, lalu butuh tenaga juga, butuh effort ya untuk membaca satu persatu apa yang akan dicari. Itu pun kalau langsung ketemu. Kalau tidak ketemu maka harus mencari seperti itu lagi. Nah, itu tujuan diadakannya temu kembali informasi ini. Lalu manfaatnya, yang pertama mengetahui informasi yang dibutuhkan. Ini informasi, terutama informasi yang terbaru ya. Nah, itu pasti temu kembali informasi ini akan sangat bermanfaat sekali. Yang kedua, mengetahui cakupan informasi. Nah, ini cakupan informasi ini biasanya misalnya dalam sebuah negara atau sebuah daerah gitu ya. Nah, itu temu kembali informasi ini juga sangat penting sekali. Misalnya ketika di Indonesia atau kita ambil lingkup kampus saja lah ya. Di kampus kan misalnya ada yang namanya institutional repository dan lain-lain. Nah, itu gunanya kan salah satunya yaitu menerapkan yang namanya temu kembali informasi ini. Manfaatnya yaitu tadi untuk mengetahui cakupan informasi. Jadi kalau untuk S1 misalnya ada yang mahasiswa lagi skripsi, dia mencari topik. Nah, topiknya tentang apa ya? Nah, dia akan bisa mencari topik-topik tersebut dari perpustakaan kampus yang ada. Lalu yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam penelusuran literatur. Nah, ini untuk melakukan penelusuran literatur, nah itu kita harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan. Nah, langkah-langkah yang diperlukan itu seperti apa, itu dapat kita ketahui ketika menggunakan temu kembali informasi. Misalnya mengetahui keywordnya atau judulnya atau namanya dan
mengeklik. Nah, seperti itu merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam penelusuran literatur. Hal yang keempat, mengetahui besaran biaya jasa yang disediakan. Nah, ini dengan adanya temu kembali informasi ini, ketika misalnya ini perusahaan profit ya, kalau perusahaan profit kan tidak ada biaya jasa, tapi kalau usaha profit itu pasti akan mengetahui yang namanya biaya jasa yang disediakan dengan adanya temu kembali informasi ini. Misalnya seperti harian yang berbayar, nah seperti itu. Terus database yang di luar negeri ya, kalau setahu saya di luar negeri ya, seperti IEEE, Elsevier, nah seperti itu kan juga berbayar. Nah, itu bisa diketahui dari adanya temu kembali informasi seperti itu. Fungsi utama temu kembali informasi. Yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan tujuan komunitas pemakai. Jadi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan itu bisa dengan adanya temu kembali informasi ini. Otomatis ini bidangnya misalnya di ilmu sosial, lalu ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan lain-lain, ilmu perpustakaan. Nah, seperti itu bisa diketahui di temu kembali informasi ini. Yang kedua, untuk menganalisis isi dari sumber informasi dokumen. Nah, ini ketika biasanya perpustakaan atau lembaga informasi tersebut menyediakan risamnya itu berupa diagram bar atau diagram pie. Nah, seperti itu dia akan merisam atau menyingkat atau ya istilahnya menyingkat dan menyimpulkan serta memuat di dalam sebuah gambar itu berdasarkan dari misalnya dari keyword atau dari judulnya. Nah, itu bisa ditampilkan di temu kembali informasi tersebut. Nanti akhirnya muncul seperti diagram pie atau diagram batang tersebut. Itu merupakan analisis isi dari yang namanya sumber informasi atau dokumen yang ada di dalam temu kembali informasi tersebut. Itu. Lalu yang ketiga, untuk merepresentasikan isi dan sumber informasi yang telah dianalisis sesuai dengan permintaan pemustaka. Nah, ini informasi yang dimasukkan oleh pemustaka yang diminta ya, terus nanti akhirnya akan dianalisis lalu akan direpresentasikan oleh temu kembali informasi ini. Jadi istilahnya apa ya, akan dimuat oleh temu kembali informasi ini, dan nanti biasanya itu muncul seperti ranking ketika di YouTube itu misalnya ada ranking 1 sampai sekian gitu. Nah, itu merupakan fungsi dari temu kembali informasi ini dalam rangka merepresentasikan isi dan sumber informasi yang dianalisis. Biasanya yang di peringkat pertama itu miripnya 90%, yang kedua 80%, yang ketiga 70%. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, untuk menganalisis permintaan pemustaka dan merepresentasikannya ke dalam bentuk yang disesuaikan dengan database. Nah, ini lanjutan dari yang ketiga ya. Kalau yang ketiga ini tadi adalah tampilannya, tapi kalau yang keempat ini disesuaikan dengan database. Jadi nanti akan ada semacam
istilahnya kalau PDAM ya, ada air PDAM itu nanti akan ada tandonya. Nah, tandonya tersebut nanti akan dilihat oleh yang namanya pemustaka itu tadi. Jadi sebelum turun ke pemustaka itu pasti akan masuk ke tandon tersebut. Nah, yang masuk ke tandon tersebut adalah yang sesuai dengan permintaan pemustaka ini tadi. Berikutnya, untuk menyesuaikan pernyataan penelusuran dengan database. Jadi harus pernyataan penelusuran dengan database itu harus sama kan, harus sesuai, bukan harus sama tapi harus sesuai ya. Nah, itu yang bisa menyesuaikan yaitu temu kembali informasi ini. Kalau orang mungkin masih terdapat kebingungan dan ya masih banyak ribet ya, banyak effort yang harus dilakukan dan juga waktu yang dihabiskan. Lalu berikutnya, untuk menemukan informasi yang relevan. Dengan adanya temu kembali informasi ini, informasi yang diperoleh itu pasti yang relevan, tidak mungkin yang isinya sampah-sampah. Lalu berikutnya, untuk membuat penyesuaian kebutuhan dasar pada sistem temu kembali. Nah, ini untuk membuat sistem temu kembali itu harus yang ada namanya analisa kebutuhan penggunaan, seperti itu ya, user requirement. Nah, itu harus dilakukan penyesuaian, kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasarnya seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan dalam membangun temu kembali informasi. Fungsi utama yang pertama, mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat pemustaka yang ditargetkan. Yang kedua, menganalisis isi sumber informasi atau dokumen. Jadi selain untuk mengidentifikasi sumber informasi yang relevan ini maksudnya yang cocok untuk masyarakat itu, yang ditargetkan seperti apa informasinya. Nah, itu bisa disetting di temu kembali informasi ini. Lalu untuk menganalisis isi sumber informasi ini pasti ya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi isi sumber informasinya seperti apa, pakai keyword, terus topik atau temanya, judulnya, penulisnya. Nah, seperti itu bisa dianalisis pakai temu kembali informasi ini. Lalu yang ketiga, merepresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan atau query pengguna. Nah, ini untuk menjembatani itu tadi ya, antara ide penulis dengan permintaan pengguna itu butuh yang namanya temu kembali informasi ini, sehingga nanti akan ketemu antara sumber informasi yang ada di dalam temu kembali sama permintaan pengguna yang diwujudkan dalam bentuk query. Lalu yang keempat, merepresentasikan pertanyaan atau query pengguna dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk tertemukan sumber informasi yang terdapat dalam basis data. Ini hampir sama dengan yang itu tadi ya. Jadi bagaimana meringkas permintaan pengguna itu nanti akan di-matchkan dengan sumber informasi yang terdapat dalam basis data. Terus mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan dalam basis data. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Menemukan kembali informasi yang relevan, ini juga hampir sama. Jadi ketika ada informasi yang relevan, walaupun dia tidak sama persis, itu nanti akan bisa dimuat. Lalu yang berikutnya, menyempurnakan unjuk kerja
sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pustaka. Jadi nanti bisa istilahnya pengguna temu kembali informasi ini memberikan saran atau evaluasi terhadap lembaga yang memakai temu kembali informasi ini tadi. Nanti akhirnya bisa disempurnakan. Jadi itu termasuk pelayanan ya. Pelayanan bagaimana lembaga informasi terhadap yang namanya pengguna temu kembali informasi. 6 komponen utama sistem temu kembali informasi menurut Teguh Sutcliffe ya. Yang pertama, kumpulan dokumen. Kumpulan dokumen ini biasanya berupa teks ya. Kalau dokumen itu cenderung. Lalu yang kedua ada pengindeksan. Pengindeksan ini bisa kalau pakai skema yang Dublin Core itu kan banyak ya pengindeksannya. Ada yang pakai subjek, terus ada penulis, terus tahun dan lain-lain. Nah itu termasuk salah satu pengindeksan. Yang ketiga, kebutuhan informasi pemustaka. Yang keempat, strategi pencarian. Yang kelima, kumpulan dokumen yang ditemukan. Yang keenam, penilaian relevansi. Relevansi ini bisa pakai kemiripan atau bisa juga pakai misalnya pembobotan ya. Ketika nanti mesin tersebut menilai bahwa dokumen yang dimuat tersebut memuat bobot yang tinggi untuk sebuah kata tertentu, maka itu akan dirankingkan pertama. Seperti itu. Komponen sistem temu kembali informasi menurut Hasibuan. Yang pertama adalah pemakai atau user. User ini adalah poin utama dari semua sistem temu kembali informasi, karena kalau tidak ada user maka sistem temu kembali informasi tidak bisa dipakai atau berfungsi. Yang kedua, dokumen. Struktur dokumen dalam suatu basis data elektronis memegang peranan penting dalam meningkatkan sistem temu kembali informasi. Nah ini dokumen atau struktur dokumennya itu memegang peranan penting. Misalnya ketika menggunakan dokumen WDF, Word ya seperti itu, maka itu ketika tersebut bisa ditangani oleh yang namanya temu kembali informasi dan relevan, maka itu akan meningkatkan kinerja sistem temu kembali informasi. Terus belum lagi struktur dokumennya ya. Struktur dokumennya itu misalnya dari judulnya, nama, keywordnya, nah seperti itu juga berpengaruh. Lalu ada matcher mesin dalam sistem temu kembali informasi. Nah ini seperti mesin yang untuk mencocokkan dalam temu kembali informasi, misalnya antara permintaan pengguna dengan ide penulis untuk sumber informasi yang ada di dalam temu kembali informasi tersebut. Nah itu nanti akan dicocokkan sama matcher mesin ini. Yang berikutnya ada exact match, adalah pencocokan di mana representasi dokumen atau representasi suatu pertanyaan persis sama dengan representasi dokumen agar dokumen tersebut dapat terambil. Nah, exact match ini biasanya seperti yang kalian gunakan di dalam database atau di dalam query database metadata 1 ketika kalian menggunakan operator like. Nah, seperti itu exact match. Terus ada yang namanya partial match. Ini pencocokan sebagian representasi pertanyaan hanya sebagian saja yang sama dengan representasi dokumen. Nah ini biasanya kalau di database itu pakai persen, ini contoh simpelnya ya. Di database pakai yang tanda persen itu query-nya, maka itu hanya sebagian
yang cocok, tapi sebagian tidak. Tapi kalau di versi yang expertnya lagi itu ada yang namanya machine learning. Nah, machine learning ini kelebihannya yaitu bisa merankingkan walaupun partial match dan itu istilahnya kadang terlalu jauh ya antara permintaan dengan sumber informasi, maka itu masih tetap bisa dijembatani yang namanya machine learning ini tadi. Tapi kalau sama database itu tidak bisa, dia harus yang partial match atau yang exact match. Jadi harus istilahnya pengguna itu dituntut harus mengetahui apa yang akan dicari kalau ketika menggunakan database. Akan tapi kalau menggunakan machine learning, ketika pengguna tersebut istilahnya tidak begitu tahu persis tentang apa yang dicari, maka itu akan tetap bisa muncul. Komponen sistem temu kembali informasi dokumen atau sumber informasi. Kumpulan dokumen yang ada dalam sistem diwakili oleh kata-kata kunci atau kata indeks sebagai pendekatan dalam penelusuran. Query ini permintaan ya. Jadi rumusan pertanyaan yang dimasukkan ke dalam sistem. Lalu ada fungsi pencocokan atau matching function. Di sini mencocokkan antara sumber informasi yang disimpan dengan permintaan dari pemakai.